Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam ini kami masih diberi kekuatan untuk bisa mendengar firman-Mu, karena hanya firman yang bisa mengubah setiap kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap punya pengharapan ya, walaupun hari ini sudah bulan Juni. Tadi pagi sudah doa ya semua ya. Jadi bulan Juni kita jalan dengan bakul yang ke-6-nya Tuhan ya. Kita semua pasti bisa mampu melewati semua keadaan yang sulit. Hari ini semua orang pasti bilang sulit gitu ya. Tapi percayalah bahwa kehidupan orang benar itu, Tuhan itu nyata ya. Saya akan berkhotbah bagaimana Tuhan itu nyata di balik fakta ya. Kita ngalami 3 hal di akhir zaman. Masa sukar ya, yang makin sukar ini sedang terjadi, jangan takut ya. Karena masa sukar ini cuman masa pemurnian buat saudara dan saya ya. Masa pemurnian ya, masa dimana saudara hari ini akan ngalami yang namanya masa-masa perubahan karakter. Apalagi masa-masa di akhir zaman, masa sukar ya, lewat orang yang makin jahat. Tujuannya Tuhan bukan membuat kita dendam, rasa jengkel ya, tapi tujuan Tuhan ketika kita hari ini ngalami masa yang sulit, yaitu apa? Supaya masa sulit dan sukar, perubahan karakter, perubahan iman, semuanya lagi disempurnakan. Tuhan lagi poles orang yang sudah bersih ya, rantingnya semakin dibersihkan. Pastikan kita juga hari ini melihat bukan fakta lagi, tapi di balik fakta Tuhan nyata di balik fakta. Sekali lagi tidak ada orang yang takut. Kenapa? Ya, ayat ini sudah saya bahas beberapa saat, tapi belum saya jelaskan detail. Jadi kita belajar lagi bagaimana kita belajar waktu keadaan kita ngalami kenyataan yang buruk, apa yang mesti kita lakukan. Yuk kita baca dulu di Mazmur 18 ayat 20 sampai 21. Lihat kalau Tuhan itu nyata, apa yang akan dikerjakan di tengah orang makin jahat ya, orang makin tidak punya perasaan, orang makin hari ini makin menjadi-jadi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika yuk kita baca di Mazmur 18 ayat 20 sampai 21. Mazmur 18 ayat 20 sampai 21 ya. Saya tadi sempat dengar cerita bagaimana saya diceritai sama seseorang. Dia bilang gini, Bu, kamu kenal nggak namanya pastor ini gitu ya. Saya bilang, oh iya tahu, dia kan terkenal gitu kan, dia lumayan dan dia itu baik sekali gitu ya. Dan dia tanya, oh iya baik loh ya, baik. Kenapa? Saya itu sedih dengar kabar. Kenapa? Karena salah satu anaknya ya hari ini kena LGBT katanya ya. Anaknya hari ini satu orang itu sudah LGBT, menikah, bahkan menikah dengan sesama jenis. Aduh sedihnya, padahal pastor ini ibu tahu kan ya, pastor ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa dalam Tuhan. Kok bisa ya, kok bisa gitu ya, padahal kan papa mamanya pastor gitu ya. Kok bisa anaknya hari ini bisa menikah dengan sesama jenis, papa mamanya sudah tidak bisa apa-apa, bahkan ini anak ini sudah menikah beberapa tahun yang lalu di luar pengetahuan orang tuanya. Sekarang sudah adopsi anak dan punya kayak membangun family, bahkan anaknya sudah berubah penampilan, berlawanan ya. Makanya hari ini kita semua ini di dunia yang benar-benar realita kalau ada di dunia ini rasanya kita semua berkata ndak
kuat, ndak cukup ya, ndak kuat kena orang makin jahat, ndak cukup kena masa sukar makin sukar. Semua pasti berkata ndak cukup, ndak kuat. Bahkan ada banyak orang yang berkata hari ini serasa Tuhan itu ndak adil. Tadi pagi yang belum dengar perenungan tentang Lazarus bisa dibuka ya, sudah diposting, saya lihat itu tadi, makanya saya sudah share juga di grup. Saudara percaya, jangan takut dengan penderitaan karena kita adalah privilege VVIP ya. Saya sekilas aja, kalau saudara pikir Lazarus itu tantangan cobaannya besar. Kenapa? Karena fakta yang dilihat tiap hari adalah orang kaya yang enak hidup bahagia. Tangkap ya, orang kaya yang mungkin hidupnya ndak usah taat-taat sama Tuhan, tapi setiap hari dia diperhadapkan dengan fakta yang hari itu melihat orang kaya enak bahagia, sementara dia hidup kok seperti ini, tidak ada perubahan hidup. Mungkin hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan sosmed, semua orang yang kelihatan enak, nyata, bahagia, sukaria ya. Tapi senyatanya kita tetap bersyukur walaupun di tengah penderitaan, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Yuk kita baca. Ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Malam ini tidak ada orang yang berbicara fakta lagi, karena nyatanya saudara mulai berkata, declare sama iblis. Iblis, faktaku boleh tambah sulit untuk aku jalani, tambah sukar, tapi aku percaya Tuhanku itu nyata. Tuhan itu membawa aku. Saudara tahu, kita ini lagi dibawa Tuhan dalam perjalanan dibawa. Artinya kita menuju ke tempat yang lapang ya. Jalan yang kita lewati mungkin sempit, sesak, susah, tapi yang nyatanya Tuhan itu nyata. Di tengah jalan yang 3S ini nyatanya Tuhan membawa kita ke tempat yang lapang. Tuhan itu menyelamatkan. Tangkap ya, karena nggak mungkin Tuhan itu nggak berkenan atas hidup orang benar. Tuhan itu selalu berkenan, mengenan kehidupan orang benar untuk dibawa arah hidupnya keluar ke tempat yang lapang. Orang kalau dibawa ke tempat yang lapang, sekarang memang realitanya sempit, sesak. Orang sempit, sesak itu gimana sih? Ya, seperti saya dulu, saya sering cerita. Saya tuh kalau dulu tuh stres lihat fakta, itu cuma bisa gini. Itu benar-benar gejala stres yang tiap kali saya dengar, saya lihat fakta, saya bisa tarik nafas panjang. Kenapa? Karena ini nyesek, saudara, nyesek. Saudara mungkin hari ini banyak masalah nyesek di hati saudara. Makanya kita perlu Kristus, kita perlu datang. Kita nggak bisa pikul kuk hari ini seorang diri, nyesek seorang diri. Enggak, kita hari ini berbagi kuk dengan Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Kita nggak bisa lari dari kuk. Kita tidak bisa lari dari pikul salib. Kita tidak bisa lari dari proses yang memang Tuhan berkata buat setiap kita. Pikul nak, ayo. Tapi pikulnya itu enggak kamu sendiri. Aku juga ikut membantu, turut bekerja, turut serta, turun tangan dalam setiap kuk hidupmu. Itu yang nyata aku hadir. Dalam perjalanannya engkau jalani aja, nikmati, syukuri aja. Yang nyesek-nyesek ini bersama dengan aku, sukacita, syukuri ya. Ketika engkau jalani tanpa kita sadari, Tuhan itu sedang membawa kita ke tempat yang lapang. Nanti kalau sudah kita sampai waktunya Tuhan, kita akan menikmati tempat yang lapang. Yaitu apa? Tempat yang padang rumput, yang berumput hijau. Seperti seorang gembala membawa domba-dombanya ke tempat yang lapang, ke tempat yang berumput hijau. Dan saudara pasti selamat. Tangkap ya, ini Tuhan nyata. Sekali lagi, realita faktamu, boleh keadaan hidupmu bertambah sulit, tapi Tuhan tetap nyata akan membawa saudara dan saya ke tempat yang lapang untuk diselamatkan. Ya, kita lihat nanti 3 hal pembahasannya singkat. Yang 21, Tuhan itu akan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, dan Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Lihat ya, orang jahat boleh nyakiti kita, tapi sekali lagi
lagi saudara tidak perlu membalas, saudara tidak perlu memperlakukan ya orang yang nyakiti saudara dengan buruk, saudara tidak perlu membalas orang yang nyakiti saudara. Kenapa? Karena yang berhak memperlakukan orang-orang jahat, yang berhak membalas setiap tangan-tangan yang tidak suci, yaitu adalah Tuhan. Makanya hari ini tenang, kalau saudara lagi disakiti, tetaplah menabur kebenaran, maka Tuhan akan memperlakukan saudara dan saya sesuai dengan kebenaran. Bahkan nanti sampai anak cucu saudara juga akan diperlakukan sesuai dengan kebenaran yang saudara tabur hari-hari ini. Yang ketiga, Tuhan itu pasti membalas kepada kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Sekali lagi kita nggak boleh nampar orang, nggak boleh balas apapun kejahatan orang, karena nanti pembalasan itu di tangannya Tuhan. Tuhan akan membalas kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Jadi 3 hal malam ini Tuhan nyata ya di balik fakta. Sekali lagi, saudara jangan lihat fakta terus, karena yang nyata juga ada. Fakta boleh terjadi, tapi Tuhan itu tetap nyata. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi kehadirannya nyata bahwa Dia sedang turut bekerja, Dia sedang turut serta, dan Dia sedang turun tangan untuk membawa kita ke tempat yang lapang untuk diselamatkan. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan, saudara akan bilang gini, aduh Tuhan, lega. Itu selalu realita nanti yang akan kita hadapi. Saudara bukan menghadapi fakta lagi, tapi Tuhan yang nyata. Tangkep ya, nanti saudara akan diperlakukan. Kalau kita rajin nabur benih kebenaran, kita akan diperlakukan juga sesuai dengan kebenaran. Kalau kita nanti suka membalas yang baik, maka kita juga akan dibalas sesuai kesucian tangan kita. Tangkep ya, balasan perlakuan Tuhan bawa itu yang nyata. Makanya ayat ini bisa dijadikan satu senjata saat kita dalam peperangan ngalami iblis yang menggoncang hidupmu. Hari ini katakan, hai iblis, engkau tahu bahwa di balik faktaku Tuhan itu nyata. Hari ini Tuhan itu sedang bekerja, Dia turut bekerja, ya turut serta, Dia turun tangan sedang membawa aku yaitu ke tempat yang lapang untuk diselamatkan. Bahkan hari ini Tuhan membalas aku sesuai dengan kebenaran membalas sesuai kesucian tanganku, dan Tuhan sedang memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Aku nggak mau lagi nabur benih yang salah. Saudara percaya, orang yang nabur benihnya iblis, maka Tuhan juga akan memperlakukan seperti yang Dia tabur. Waktu orang hari ini membalas yang jahat, maka Tuhan juga akan membalas ya setiap perbuatan kita sesuai dengan apa saudara? Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita balas hari ini atas perbuatan jahat, itu menentukan hidup kita di depan. Termasuk orang-orang yang jahat sama kita juga akan diperlakukan. Kalau dia suka menyakiti orang, dia juga akan diperlakukan. Saya percaya hari ini upah orang yang memperlakukan kita jelas beda. Orang yang selalu mengampuni, mengasihi, jelas Tuhan akan memperlakukan kita dengan sangat spesial dibandingkan orang yang suka memperlakukan orang dengan jahat, orang yang suka membalas caci maki dengan caci maki. Maka balasan dan perlakuan Tuhan jelas beda. Orang benar dan orang berdosa maka akan diperlakukan dan dibalas itu juga porsinya beda. Bahkan nanti anak cucu saudara akan diperlakukan juga spesial sesuai dengan kebenaran yang kita tabur dan kesucian tangan kita. Makanya hari ini tidak ada orang yang takut ya. Saudara percaya dalam hidup Kristus yang nyata apa? Keselamatan. Karena Tuhan bawakan kita ke tempat yang lapang. Yang kedua yang nyata yaitu ada satu kebenaran. Kita akan diperlakukan. Yang ketiga ada kesucian tangan. Jadi sekali lagi nyatanya memang hancur, tapi fakta itu tidak mengendalikan hidupmu. Hanya Tuhan yang nyata yang mengendalikan hidupmu. Hidup kita pasti melihat keselamatan. Hidup kita nanti akan melihat bagaimana kebenaran akan
akan muncul, dan kesucian tangan itu ada balasannya. Makanya kita sebagai orang benar hari ini tetap berdirilah tegak, ya. Jangan takut dengan realita, karena fakta tunduk kepada kebenaran. Sekali lagi, kebenarannya Tuhan nyata. Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lapang untuk diselamatkan, dan Tuhan hari ini memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran. Jangan pernah jemu-jemu menabur benih kebenaran, karena suatu kali nanti diperlakukan sesuai dengan kebenaran tuh luar biasa. Dibalas sesuai dengan kesucian tangan. Jangan sampai mengotori tangan kita, termasuk kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, karena tangan kita jangan dikotori dengan nampar pipinya orang. Kita juga jangan mengotori tangan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan mau menjaga kesucian tangan. Oke, sampai hari ini jaga kesucian tangan kita, jaga kebenaran kita, jaga setiap langkah kita hari ini, ya. Sempit sesak susah sudah, jaga aja, karena Tuhan lagi bawa saudara ke tempat yang lapang. Artinya kita harus move on. Kalau Tuhan membawa saudara ke tempat yang lapang untuk diselamatkan, maka kita harus move on. Jaga, berjalan maju, tidak boleh tinggal di tempat merenungi masalah. Nah, saya dengar, ya, bagaimana ada satu cerita, saudara. Makanya kalau orang suka memperlakukan, suka menfitnah orang, hidupnya juga akan diperlakukan yang sama. Balasannya juga yang sama. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Kalau orang suka menyakiti orang, nanti ia akan dibalas. Dan ini ada cerita, saudara. Ada seorang, ya, yang bercerita bahwa suaminya ngalami pertobatan, ya. Itu 2 hari yang lalu ibu ini telepon, apa yang mesti saya lakukan? Saya lagi bingung, tiba-tiba ndak ada angin, ya, ndak ada tanda-tanda. Suami yang sudah meninggalkan rumah beberapa tahun sudah tidak pernah pulang, tidak ada kabar, semua akses WA diblok, ya. Tiba-tiba suaminya pulang dan suaminya mengajak ketemu istri dan anak-anaknya. Mereka berbicara bahwa suaminya bakal kembali. Kaget tak? Yang istri juga kaget, tidak ada tanda-tanda, tidak ada angin, tidak ada berita. Tiba-tiba suaminya datang, saudara. Itu dipikir penampakan, pikirnya penampakan apa-apa, ternyata suaminya nyata datang dan minta maaf, ya. Dia mau diberi kesempatan untuk memulai kehidupan rumah tangga dengan pertobatannya. Dia minta kesempatan. Singkat cerita, setelah mereka saling memaafkan, si istri tanya, apa yang membuat kamu hari ini kembali sama keluarga, ingat aku dan ingat anak-anak? Nah, ini khotbah ini, bapak ini cerita, apa yang membuat suami ini cerita, apa yang membuat dia kembali. Ternyata waktu aku nyakiti kamu dan anak-anak, aku juga diperlakukan yang sama dengan wanita itu. Singkat cerita, dia bilang wanita ini sudah mengusir aku, wanita ini sudah berani sama aku. Ternyata diselidiki wanita ini juga selingkuh. Wah, di situ dia sakit hati, kepahitan yang luar biasa. Dan waktu dia sakit hati, rasanya dia kepingin rasanya frustasi, sampai kepingin rasanya waktu itu rasanya sudah tidak gairah hidup, katanya. Rasanya hari itu kayak dikecewakan, dan waktu dia kepingin mengakhiri hidupnya, dia ingat sesuatu. Tiba-tiba dia diingatkan gini, apa yang kamu perlakukan terhadap istri dan anak-anakmu, apa yang mereka rasakan, hari ini engkau harus merasakan. Itu yang membuat saya langsung gini, ternyata benar, ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saudara disakiti oleh seseorang, bagaimanapun mereka juga akan mengalami apa yang saudara rasakan. Loh, ini kesaksian nyata loh. Dia bilang gini, apa yang kamu alami hari ini dengan perlakuan yang menyakitkan, itu yang dirasakan istri dan anak-anakmu bertahun-tahun. Dan dia berkata, selama dia hidup dengan wanita ini, dia dibuat sakit hati tiap hari, hampir tiap hari. Katanya tidak pernah damai, cekcok terus, ya, cekcok terus. Tapi dia begitu karena kan
Tahu ya, kalau orang-orang yang seperti itu kan pakai mantra. Orang pakai mantra itu dibikin jatuh cintanya itu enggak normal, saudara. Ya, salah, ya, kayak orang bodoh, tangkep ya. Saudara bisa bayangin orang yang dibuat dengan mantra cintanya itu seperti orang bodoh. Kayak istilah bahasa Jawa itu kayak kebo kecocok. Nah, kebo kecocok itu artinya sudah seperti orang blow on. Jadi dia berkata hari itu waktu cerita curhat sama suaminya, bertahun-tahun dia baru sadar ternyata waktu Tuhan berbicara, ya, Tuhan berkata, apa yang kamu rasakan sakitnya itu sama yang dirasakan istri dan anak-anakmu. Artinya gini, malam ini tidak ada orang yang lepas. Kalau firman Tuhan berkata, dia akan memperlakukan saudara sesuai dengan kebenaran dan membalas sesuai kesucian tangan, maka percayalah suami-suami yang sedang meninggalkan saudara, istri-istri, mereka juga akan diperlakukan sama. Tuhan itu adil. Kalau mereka bertahun-tahun nyakiti kita, maka mereka juga suami-suami, istri-istri juga dipaksa yang sama untuk merasakan apa yang kita sakiti. Karena jelas Tuhan akan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya dan membalas sesuai dengan kesucian tangannya. Waktu kita memperlakukan orang tidak baik, maka perlakuan Tuhan juga yang sama. Dukum tabur tuai sampai hari ini masih ada. Makanya kita tidak usah bilang Tuhan balas, enggak. Itu otomatis, saudara. Saudara tidak perlu berdoa. Makin saudara berdoa, Tuhan bales, biar stroke, biar bangkrut. Nanti apa yang saudara kutuki itu akan menimpa saudara. Tangkep ya. Jadi kalau saudara ingat firman, apa yang diucapkan, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Kalau saudara suka menggemakan stroke sama orang, nanti semua kata-kata itu yang saudara gemakan, yang buruk, nanti itu akan menimpa saudara. Makanya hari ini jangan sampai ya kita mengucapkan kata kutuk, kata-kata syukur. Itu ada ayatnya di Amsal berapa itu ya. Nanti saudara jangan pernah bersuka cita di atas penderitaan musuhmu yang mengalami petaka. Nanti itu akan kembali. Makanya kita hari ini nggak usah didoakan. Saudara doa yang baik aja. Mereka yang namanya hukum alam ya, tabur tuai hukum karma. Apalagi ini firman akan diperlakukan sesuai, dibalas sesuai, saudara. Jadi waktu ibu ini dengar, oh dia baru tahu, ternyata suami-suami yang selingkuh itu tidak ngalami bahagia bener. Kenapa? Karena dipaksa merasakan. Dan dia berkata, kamu tahu sakitnya hatiku waktu wanita ini berani semena-mena selingkuh di depanku, ngomong I love you di depanku. Itu bikin dia itu panas hatinya. Bahkan lihat gambar lipstick apa ya, lihat love di chattingannya WA, I love you, you love me. Kata-kata yang mesra-mesra itu buat dia ngalami keadaan yang benar-benar. Apalagi kalau cinta dibuat ya. Bayangin saudara, orang cinta dibuat terus dialami. Makanya sampai saya merenung gini, kan ada beberapa saat ada orang yang saking cemburu sampai pasangannya dibunuh. Kan denger ya waktu cerita beberapa saat yang lagi viral, yang dibunuh dimasukin di koper itu kan gara-gara cemburu, saudara. Saya cuma bisa merenung gini, kalau orang sudah dibuat cintanya, dia yang membuat dan dia yang nyakiti, ya mungkin bisa-bisa dicincang-cincang, karena ini kan cinta yang dibuat, tidak normal, saudara. Begitu dipancing cemburunya, mungkin sudah gelap mata, karena sudah digelapkan, dibutakan. Nah, hari itu juga suaminya ini cerita, ya, rasanya kepingin mati, rasanya putus asa, sakit hatinya waktu dia kepingin melakukan sesuatu yang buruk, dia pingin bunuh diri. Ya, untung itu tidak terjadi. Kenapa? Karena saya percaya ada istri yang berdoa, sehingga tiap hari suami-suami yang error, istri-istri yang tersesat itu tetap ada dalam batasan kasih karunia. Kenapa? Karena ada seorang istri yang berdoa tiap hari. Makanya hari ini jangan takut ya, saudara, percaya firman itu tidak akan pernah salah. Apa yang terjadi buat pasanganmu, memperlakukan saudara, tenang aja. Kalaupun hari ini sampai hari ini kelihatan berpelukan, itu cuman bualan, saudara. Senyatanya itu bohong.
Apa yang dia perlakukan buat saudara itu semua pasti menimpa hidupnya. Itu jelas firman. Makanya hari ini biarpun faktamu nyatanya seperti apapun, yang pasti Tuhan itu nyata di balik fakta. Kita lihat satu persatu, setelah itu kita selesai. Bagaimana Tuhan itu lagi membawa kita di tengah masa sukar. Tenang aja. Lihat ya, ini sudah bulan Juni. Bulan Juni nanti kan sebentar lagi Juli, sudah Desember habis ya. Ini pengerja sudah mulai merancangkan Natal 6 bulan lagi mau acara apa. Saya bilang gini, ya ampun baru aja Happy New Year 2025. Kita sudah mulai Juni loh. Sudah masuk setengah lagi. Kita ini hari ini jalan satu hari demi satu hari. Kalau kita tidak berjalan dengan kekuatan Tuhan, kita mungkin hari ini 6 bulan. Coba orang yang ngalami kekurangan, ngalami badai, sampai 6 bulan ini saudara bisa hidup, bisa tetap survive, itu semua karena ada anugerah Tuhan. Tangkap ya, secara akal memang gak bisa. Bayangin, bisa bertahan di masa sukar kalau bukan karena anugerah Tuhan. Dan saudara yakin, hari-hari ini jalani aja. Tahun 2026 gak tahu bagaimana gelapnya hidup saudara, gelapnya dunia ini. Tapi yang pasti buat orang benar, Tuhan itu selalu turut serta. Tuhan turun tangan, Tuhan turut bekerja hari ini membawa kita bukan ke tempat yang gelap, yang menghancurkan, tapi ke tempatnya yang lapang. Kalau dunia, ke tempat di mana dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan, tapi kita dalam perjalanan ke tempat yang lapang untuk diselamatkan. Tangkap ya, saudara. Kalau baca firman saudara bisa lihat ya. Jadi kalau dunia ini di Yohanes 2 ayat 17 yang berkata, dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan dilenyapkan. Jadi artinya gini, saudara bisa cari gambaran ya. Iblis ya, dunia itu lagi cari kenikmatan semua kan, happy, senang ya, kaya, viral ya. Saudara lagi cari konten untuk membuat saudara terkenal, tapi tanpa sadar bahwa itu sedang dibawa. Mungkin iblis lagi membuai saudara dengan bualan-bualan kenikmatan yang saudara lupa bahwa kita ini pendatang, perantau yang dalam perjalanan. Tangkap ya, saudara tidak selamanya kan tinggal di dunia. Saudara tidak selamanya tinggal di perantauan. Suatu kali kalau Tuhan sudah tekan tombol off saudara mau sehat, mau apapun, Tuhan cuma ingatkan, sudah waktunya pulang, off, pindah saudara bukan di dunia lagi, sudah pindah saudara. Kita sudah hidup ya di Taman Firdaus ya, kita sudah pindah saudara. Makanya hari ini ingat lo ya, orang benar, bagaimanapun buruknya hidupmu, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Karena kita sedang dibawa di dalam perjalanan ke tempat yang lapang, yang menyelamatkan. Sementara dunia dilenyapkan. Ya, nah kita lihat ayatnya di Mazmur 18 ayat 17 dan 18. Yuk kita baca. Ini ayatnya singkat-singkat. 2 poin lagi kita selesai. Mazmur 18 ayat 17 dan 18 kita baca. Tuhan menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Jadi hari ini jangan takut. Bu, ada banjir, bu, ada bencana alam, malapetaka, resesi. Semua lagi ngalami banjir, masalah. Saudara mau lari di Amerika, itu orang anak-anak sekolah lagi di Amerika. Saya ketemu beberapa orang tua mulai bingung anaknya ya. Kalau sudah keluar tidak boleh masuk, udah dikeluarin visa lagi, semua pada bingung. Dan kita percaya hari ini saudara mau lari dimanapun, semua lagi ngalami banjir, masalah. Tapi sekali lagi kalau Tuhan membawa kita ke tempat yang lapang, maka Tuhan menjangkau dari tempat tinggi. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat wujudnya, tapi Tuhan itu dari tempat yang tinggi, dia tetap turut bekerja, turut serta, dan dia akan turun tangan mengambil saudara, menarik dari banjir. Lihat ya berikutnya, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Saudara punya musuh yang gagah yang secara akal, bu,
Yang namanya ani-ani lebih muda, lebih seksi, Bu. Pakai pegangannya, Bu. Yang namanya mantra, pegangan, jimat, susuk, semua. Nggak usah takut. Itu musuhmu yang gagah, yang saudara hari ini jauh lebih hebat. Kenapa? Saudara punya Tuhan. Kita nggak perlu mantra, kita nggak perlu yang namanya ya klenik-klenik, nggak perlu. Kita hanya perlu lipat tangan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada kuasa dalam darahnya. Saudara bisa nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nah, itu kuasa, saudara. Saudara jangan takut. Hari-hari ini yuk kita itu mulai declare, ya. Saudara, tadi pagi yang kalau saya tanya lagi, saya lali. Aduh, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya, saudara percaya, waktu saudara nyanyi seperti itu aja, itu narik hadirat Tuhan. Saya percaya di tempat yang tinggi hari-hari ini, anak Tuhan yang lagi ngalami banjir masalah, banjir yang namanya badai, banjir air mata, saudara dan saya sedang ditarik. Kalau Tuhan tarik dari banjir, kita selamat enggak? Jelas. Dan Tuhan melepaskan kita dari musuh yang gagah. Selamat enggak, saudara? Musuhmu memang merancangkan kecelakaan, tapi kalau Tuhan turut bekerja, turut serta dan turun tangan, melepaskan saudara dari musuh yang gagah. Musuhmu kecil. Mungkin di mata kita musuh kita kelihatan lebih hebat, jauh lebih kuat. Sementara kita kecil seperti Daud. Tapi jangan lupa bahwa di balik realita kehidupan kita yang nyata, Tuhan ada di pihak saudara. Tangkep ya. Jadi Tuhan melepaskan, dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Siapa yang lagi menghadapi musuh yang gagah, yang terlalu kuat, pastikan malam ini tidak ada orang takut lagi. Mental pemenang dipakai. Saudara sudah ditetapkan keluar lebih dari pemenang. Saudara hari ini dibawa Tuhan ke jalan kemenangannya, dan saudara akan menikmati kemenangan karena Tuhan telah memberikan kemenangan itu. Tangkap ya, bukan akan menang, karena firman Tuhan berkata, aku telah memberikan kemenangan. Berarti kita menikmati kemenangannya Tuhan. Musuh gagah, musuh terlalu kuat, semuanya pasti akan dapat dilepaskan karena Tuhan di pihak saudara. Tangkep ya. Jadi 3 hal, Tuhan akan menarik kita dari banjir, melepaskan kita dari musuh yang gagah dan musuh yang sangat kuat. Siapa yang lagi ngalami musuh yang gagah yang sangat kuat, keuanganmu kuat hari ini, toko sepi yang begitu kuat, malam ini tidak ada orang yang berkecil hati. Kenapa? Karena Tuhan lagi tarik saudara, bawa ke tempat yang lapang. Banjir-banjir ditarik keluar ke tempat yang lapang, tidak akan tenggelam. Yang ngalami musuh yang kuat, yang terlalu kuat, yang gagah, Tuhan itu bawa saudara ke tempat yang lapang. Kalau sudah dilepaskan, semua musuh saudara pasti kalah. Kita pasti menang mutlak. Kenapa? Karena yang berperang buat saudara bukan kekuatan manusia, tapi yang berperang buat saudara dan saya untuk melepaskan musuh yang gagah dan terlalu kuat adalah Tuhan yang terlalu kuat buat kita semua. Amin. Itu sebabnya hari ini yuk, siapa yang lagi ngalami, saudara percaya hidup hari-hari ini itu pertempuran. Saudara tahu ini sudah peperangan akhir zaman yang besar-besaran. Kalau kita tidak diperlengkapi ya dengan senjata perang, dengan firman Tuhan, saudara tidak diperlengkapi dengan roh ya, saudara tidak diperlengkapi dengan iman yang melebihi akal pikiran saudara, kita semua pasti terpuruk, kita semua pasti hancur. Saya juga dengar ada seorang hamba Tuhan yang cerita sama saya, Bu, tolong bantu doakan suami saya. Kenapa, Bu? Saya tanya. Kami berdua dulu melayani Tuhan, suami saya on fire, saya juga on fire. Tapi ketika bukan rumah tangga yang dialami, tapi keuangan hancur, Bu Eli. Hari itu suami saya benar-benar terpuruk sampai gak bisa bayar hutang, gak bisa bayar angsuran. Semua penghasilan toko usaha kami begitu rasanya ditutup sama Tuhan. Sehingga suami saya hari ini yang tadinya melayani Tuhan on fire, dia mulai marah sama Tuhan dan gak mau datang ke gereja. Ibu tahu saya datang ke gereja hari ini cuma seorang diri. Dan saya ketemu sama ibunya. Suami di mana, Bu? Saya tanya. Suami saya di rumah. Dia
dia marah sama Tuhan, dia tutup akses pelayanan, dia tutup akses untuk doa, dia tutup akses untuk baca firman, dia mulai mengikuti cara dunia karena dia mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak tolong hidupku, aku akan cari cara dunia. Dalam batin hati saya, yang rugi itu bukan Tuhan. Kalau berani berontak, ya suatu kali kita meninggal, kita ini mau kemana saudara? Kita hari ini di dunia, mungkin Tuhan lagi nguji kita juga, iman kita diuji, karakter kita diuji, kesetiaan kita diuji. Tapi waktu kita diuji, terbukti, lah ini katanya hamba Tuhan on fire. Coba, pelayanan khotbah on fire. Lah kalau on fire, apa buktinya kalau waktu diuji Tuhan? Ya kalau zona nyaman on fire gampang. Tapi waktu diuji dengan ujian kehidupan untuk menunjukkan kemurnian imannya, kita tidak bisa lari. Siapapun kita pasti ngalami pemurnian iman. Karena Tuhan gak mau loh kita jadi orang benar yang palsu. Tangkep ya, KW. Saudara cuma terlihat hebat, haleluya di luar. Tapi senyatanya di dalam imanmu tidak terjadi. Semuanya karakter Kristus tidak ada, buah roh tidak ada. Kira-kira Tuhan pernah bangga enggak dengan hidup kita yang cuman biasa-biasa? Enggak. Jadi hari ini yuk siapapun saudara jangan marah. Hari ini pemurnian besar-besaran sedang terjadi. Saudara sedang dibawa Tuhan bukan hanya on fire waktu diberkati, tapi bukti orang benar yang bukan pakai topeng rohani, yang bukan KW1 adalah tetap on fire di tengah masa yang sulit. Itu paling sulit. Tidak dijawab, Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan mempermalukan aku. Aku punya musuh yang terlalu gagah, terlalu kuat. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku lagi ngalami banjir hutang Tuhan. Tolong Tuhan. Engkau berjanji membawa aku ke tempat yang lapang Tuhan. Berarti akan ada jalan keluar. Akan ada pemulihan, keselamatan yang Tuhan kerjakan sehingga aku akan menuju ke tempat yang lapang. Aku bukan menuju ke tempat yang hancur, yang dilenyapkan, tapi kita semua menuju ke tempat yang lapang. Itu yang pertama. Yang kedua, satu poin lagi kita selesai. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Mazmur 18 ayat 26 dan 27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Nah ini, semua itu diperlakukan sesuai kebenaran kita. Kalau kita setia, ya kita akan diperlakukan juga setia. Nanti Tuhan juga akan setia memberkati keturunan kita. Kalau kita tidak bercela, maka Tuhan juga, engkau akan berlaku tidak bercela juga. Upahnya orang yang hari ini ya diperlakukan Tuhan. Saudara percaya kalau saudara hidup hari ini rajin nabur kebenaran, setia, tidak bercela, hidup suci, tidak belok-belok, kira-kira perlakuan Tuhan beda enggak dengan orang yang hidupnya suka nyimpang kanan kiri, suka tipu-tipu, orang Kristen pelayanan tapi suka hidup dalam sakit hati, dengan orang yang walaupun tidak usah pelayanan, orang biasa-biasa tapi hidupnya tiap hari komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku pasti ngampuni. Aku mengampuni karena aku mengasihi Tuhan. Saudara percaya segala bentuk apa yang kita lakukan hari-hari ini jadi pelaku firman, itu selalu balikkan ke Tuhan. Itu jauh lebih gampang. Ya, misalnya contohnya gimana Bu Eli? Misalnya saudara disakiti orang. Saudara hari ini segala sesuatu kalau dibalikkan sama Tuhan, saudara pasti bilang gini, aku akan mengampuni buat Tuhan. Tangkap ya, kalau buat Tuhan itu ngurangi beban saudara. Kalau saudara ngampuni buat suami saudara, rasanya gini, orang model kayak gini diampuni. Enggak, saya melatih mengampuni, mengasihi itu salah. Saya selalu berkata gini, Tuhan, aku melakukan pengampunan itu buat Tuhan. Kalau buat Tuhan aku tidak mau beri yang abal-abal, ya, aku mau beri yang terbaik. Harus ngampuni dengan segenap hati karena aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tangkap ya. Jadi mengampuni itu juga butuh perjuangan. Harus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan seperti kita mengasihi Tuhan. Tangkap ya. Jadi mengasihi suamimu itu harus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kenapa segenap kekuatan? Karena kalau tidak ada kekuatan, hari ini kita tidak mampu loh mengampuni orang yang nyakiti kita bertahun-tahun. Mungkin kekuatan kita bukan kekuatan untuk mengampuni, kekuatan kita untuk balas. Nah itu gampang saudara. Ya, kalau kekuatan kita untuk tonjok, balas tonjok, caci maki, balas caci maki, energi kita gampang enggak? Tapi hari ini yang Tuhan mau segenap kekuatannya itu melakukan yang baik.
kebenaran. Nah, waktu kita melakukan kebenaran, maka perlakuan Tuhan jelas beda. Orang walaupun jadi orang Kristen sejak lahir sama yang 2 tahun, ya. Kalau yang sejak lahir suka sakit hati, sama yang 2 tahun baru bertobat, sudah mengampuni segenap hati, segenap jiwa, kekuatan seperti kepada Tuhan, maka saya terlalu percaya ini akan diperlakukan Tuhan luar biasa, termasuk sampai anak cucunya. Tangkep ya? Makanya kita jangan buka celah. Nah, jadi satu hal yang pertama yaitu setia, maka diperlakukan setia, tidak bercelah. Jadi hari ini setialah, tidak bercelah. Suci juga akan diperlakukan suci. Kalau bengkok juga akan diperlakukan belat-belit. Makanya siapa yang tidak pengen diperlakukan belat-belit, yuk kita konsisten di jalannya Tuhan. Sekalipun tidak mudah, minta kekuatan dari Tuhan. Ketika kita minta kekuatan dari Tuhan, maka kita juga punya kekuatan untuk mengampuni. Jujur, orang mengampuni, mengasihi itu butuh kekuatan. Tapi berapa banyak orang benar yang kena hasutan iblis. Hari ini banyak orang lebih punya kekuatan untuk membenci. Lebih banyak orang punya kekuatan hari ini tidak bisa ngampuni. Kekuatannya benci bertahun-tahun itu kuat loh. Saya itu punya seorang teman, saking bencinya sama mertuanya, dia bertahun-tahun tidak bisa move on. Dia itu bertahun-tahun punya kekuatan, disuruh ngampuni tidak bisa, suruh punya kekuatan ngampuni, dia bilang gini, tidak bisa. Bertahun-tahun dia punya kekuatan untuk memendam sakit hati, kebencian. Akibatnya apa, saudara? Kanker, saudara. Makanya kita jangan sampai dibodoh-bodohi oleh iblis. Kalaupun kita punya kekuatan, lebih baik kekuatan kita hari ini untuk perkara-perkaranya Tuhan. Lakukan kebenaran. Jangan punya kekuatan nyimpan sampah bertahun-tahun. Memang kuat kelihatannya, 5 tahun saudara hidup dalam kebencian, orang tidak tahu. Orang tidak tahu hati saudara, tapi Tuhan tahu. Hari ini pastikan, yuk kita hari ini jangan sampai belat-belit ya. Setia aja sama orang yang nyakiti kita. Saudara hari ini sudah tidak usah balas. Jangan hidup tidak bercelah. Gara-gara orang jahat saudara hidupnya bercelah. Ini nanti tidak akan dapat upahnya. Suci, kejar kekudusan. Jangan sampai orang hari ini jengkelin hidupmu, saudara balas dengan menjual mengadakan kesucian saudara diganti dengan hidup membalas yang jahat. Itu berarti saudara nanti bukan diperlakukan sesuai dengan kebenaran saudara, yang harusnya dibalik sakit hati saudara nimpa berkat, ternyata dicoret sama. Akibatnya kita terima hukuman saudara. Yang terakhir bagaimana Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Buka Mazmur 18 ayat 22 dan 24. Setelah itu kita selesai. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Itu kesucian tangan ya. Banyak orang yang sudah tidak bisa mengikuti jalan Tuhan tapi jalannya dunia. Yang penting happy. Kawin cerai happy. Itu jalan dunia, kawin cerai biasa Bu Eli. Bahkan saya lihat orang-orang yang kawin cerai dapat yang lebih top markotop Bu Eli daripada sama limited edition. Nggak Bu Eli, saya nggak mau Bu Eli, saya hari ini ngalami keadaan yang sulit, bagaimana saya disakiti orang, saya nggak mau diam aja nanti saya jadi sampah harga diri, nggak. Tapi Tuhan mau berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan aku tidak berlaku fasik. Tangkap ya, banyak orang ngikuti jalannya dunia, berlaku fasik. Kelihatannya puji Tuhan, haleluya, tapi semuanya tidak jadi pelaku firman. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Wow, ayat ini membuat kita dikoreksi loh saudara. Bayangin, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan dan selalu menjaga diri terhadap kesalahan. Ini berjaga-jaga. Berapa banyak orang tidak bisa menjaga diri terhadap kesalahan. Waktu saudara hari ini diperlakukan tidak adil, saudara tidak bisa menjaga diri. Waktu masa sukar, saudara juga tidak bisa menjaga diri. Yuk, yang pertama, ada balasan buat yang setia ikuti jalannya Tuhan. Itu pasti, karena balasan buat kesucian tangan. Semakin saudara bisa menjaga jalan hidupmu, maka balasan. Ada balasan yang tidak berlaku fasik.
nangkep ya, ada balasan yang tidak bercela di hadapan Tuhan, ada balasan yang bisa menjaga diri. Itu semua dapat balasannya. Makanya kalau Tuhan berkata, aku akan membalas setiap orang, ya, seperti ya hari ini kesucian tangan, maka kita hari ini juga perlu menjaga kesucian tangan kita, yaitu apa? Ikuti jalan yang benar, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikuti, jangan sampai kita berlaku fasik. Dunia mau menviralkan apapun, kita jangan ikut-ikutan dunia. Dunia lagi tren apa, saudara ikut. Kawin cerai, ikut. Yang tren-trennya hari ini ya, orang tidak mau ngampuni, orang berkata bego, bodoh orang dunia, saudara ikut-ikutan. Aku juga tidak mau bego, tidak mau bodoh, disakiti kok diam aja, itu kan bodoh, kecuali orang bodoh. Ada loh seorang yang bicara sama saya itu sampai ngelus dada loh. Ini orang tahu firman. Saya cerita waktu itu sama pekerja. Dia bilang gini, suatu kali dia jengkel sama seseorang pelayanan ya. Terus dia bilang nih, Bu, saya mau memilih untuk resign dari tempat pelayanan saya. Saya tanya, kenapa Bu? Ya karena salah satu pengerja di sana itu sukanya ngurusi hidup saya, kepoin hidup saya, iri, selalu berkata apapun saya itu tidak pernah dihormati, tidak pernah dihargai Bu. Semua saya sudah lakukan setulus hati, tapi ibu ini tidak pernah menghargai. Selalu saya dicacat karya saya. Saya punya ide saya ide saya dihina dan saya tidak bisa terima. Saya bukan orang miskin. Kaget saya. Jujur, kalau itu orang miskin dia perlakukan saya seperti itu, it's okay. Tapi sekali lagi, siapa yang diperlakukan? Saya adalah bukan orang miskin, saya adalah orang berada. Saya sampai gini loh saudara, dalam hati saya, ya ampun, Tuhan aja gak pernah ngomong, saya ini anak Allah, siapa kamu gitu. Saya kutuk kamu, berani menyiksa hidupku, meludahi hidupku. Aku adalah anak Allah, kamu gak tahu siapa. Tuhan Yesus gak pernah berkata ini. Ibu ini yang notabene pelayanan. Bayangin saudara, banyak orang-orang yang hari ini tidak bisa menjaga diri. Pada saat pelayanan tidak bisa menjaga diri, ya, menjadi seorang orang tua juga tidak bisa jaga diri, ya. Siapa saya orang tua, saya tidak pernah mau. Saya cuma bilang gini buat ibu-ibu yang lagi menghadapi anak berontak, tidak usah marah-marah. Banyak ibu rata-rata bilang gini, Bu, saya kan orang tua, kurang ajar, saya punya otoritas. Iya, anak zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kita harus memperlakukan mereka dengan kasih. Tidak bisa kita ngomong hari ini siapa kita, tapi kita hari ini belajarlah menjaga diri siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita, supaya nanti kita dapat balasannya. Makanya balasan itu setia aja, jangan ikut jalan orang fasik, berlaku fasik, jangan hidup bercela di hadapan Tuhan. Dan hari ini balasannya buat yang setia menjaga diri terhadap kesalahan. Sudah, kalau itu sesuatu kesalahan, saudara harus bisa menjaga diri untuk tidak jatuhkan diri saudara tinggal di dalam dosa. Itu sebabnya dengan 3 hal ini kita berharap malam ini saudara bisa tidur dengan nyenyak. Ya, saudara, tanpa saudara sadari, satu hari walaupun kelihatannya uang sudah stok dana tinggal tidak cukup loh Bu Eli, tidak cukup. Mungkin saudara lagi mengalami keadaan seperti ini. Mungkin semua yang ada di tangan saudara sudah serba sedikit. Saudara mungkin hari ini divonis dokter dengan penyakit yang parah, ya. Saudara mungkin dengar sesuatu, orang banyak dengar, kalau penyakit ini biasanya hidupnya akan ini komplikasi kesini dan kamu akan ngalami ini. Lebih baik sudah ditutup. Kenapa? Sesulit-sulitnya orang benar, realitamu boleh terjadi. Hari ini Tuhan nyata di balik fakta. Saudara percaya, jalani aja. Ini bulan Juni kan, jalani. Bu, Juli sudah tidak tahu saya bisa tidak bayar hutang. Tenang aja. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia nyata di balik fakta saudara. Dia sedang turut bekerja, Dia sedang turun tangan, Dia sedang turut serta hari ini membawa hidup setiap kita. Jalani aja.
Juni ke Juli, dia tetap membawa langkah kaki orang benar. Walaupun sesak, sempit, susah, itu sedang dibawa ke tempat yang lapang untuk diselamatkan. Anggap ya, banjir lewat, musuh yang gagah lewat semua, musuh yang kuat lewat, karena dia berperang. Kalau Tuhan berperang, Tuhan beserta, Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan. Siapa yang turun tangan? Tuhan yang hebat. Jadi tidak ada masalah yang hebat. Tangkap ya, saudara, hari ini tenang aja. Yuk, bagian kita jangan sampai. Kalau bagiannya Tuhan membawa keselamatan, bagian kita hari ini pikulku, Tuhan sudah ambilku, saudara. Masalah berat apapun, banjir, musuh kuat, musuh gagah, tenang aja. Kuknya sudah Tuhan ambil. Tuhan berkata malam ini, selamat nak, selamat nak. Nggak bakal nggak selamat. Lapang nak, lega nanti. Ketemu lega, bukan lenyap. Tapi pastikan kuk kita hari ini. Jangan sampai hari ini kalau Tuhan berkata, aku memperlakukan engkau sesuai kebenaran, pertahankan hidup benar, membalas sesuai kesucian tangan, pertahankan kekudusan saudara. Itu kuknya kita. Tangkap ya. Jadi bagian Tuhan ada, bagian saudara ada. Makanya badai yang di luar itu kuknya Tuhan, tapi badai yang di dalam hidupmu itu kuknya kita. Nggak bisa gini, Tuhan aku sakit hati, tolong ambil sakit hatiku. Nggak bisa. Kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan, ya itu tetap ada di dalam hidup kita. Tapi waktu kita berkata aku ngampuni, itu badai itu akan selesai. Tangkap ya. Makanya badai di dalam itu jauh lebih penting jadi bagian kita. Saudara nggak bisa kalau nggak inisiatif saudara, keputusan saudara untuk meredakan badai di dalam hatimu. Saudara tetap sakit hati, punya kekuatan sakit hati, itu badai di dalam hidup kita. Makanya malam ini yuk, siapa yang lagi jengkel, muarah, sakit hati, maukah kita hari ini meredakan badai di dalam hati kita? Punyalah kekuatan, bangun kekuatan, jaga diri terhadap sakit hati. Nggak mau. Ya, jaga diri. Kalau itu sudah kesakitan, kepahitan, tawar hati, saudara mulai hindari. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita semua malam ini mau istirahat. Ya, istirahat aja. Bu Eli bulan Juni tenang, Juni, Juli ya dibawa ya. Tanggal 10 nanti kita sama-sama doa puasa ya. 40 hari saya dapat firman bagus ya di Roma 5. Tuh kita itu mau sepakat dengan Tuhan. Hari ini sepakat dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata hari ini jangan takut, kita ambil, jangan takut ya. Kalau hari ini Tuhan berkata jangan khawatir, kita ambil, jangan khawatir. Jangan sepakat dengan fakta. Kalau kita sepakat dengan fakta, lihat realita, pasti takut, pasti khawatir, pasti putus asa, pasti menyerah. Tapi kalau kita sepakat dengan Tuhan, kita mau nanti puasa itu sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, jangan takut, ambil semua. Mengampuni, ambil semua. Ya, itu sebabnya hari ini harapan saya ya kita semua diperkuat sudah. Ya, tenang aja, Juni 2 hari. Saudara tahu 1 hari ke depan Tuhan bisa membawa saudara ke tempat yang lapang untuk diselamatkan keuanganmu. Bisa. Bagi Tuhan tuh lo cuman membalik telapak tangan. Tenang aja. Bu, nanti September loh Bu, ada ansuran besar jatuh tempo. Sudahlah. Kalau Tuhan membawa ke tempat yang lapang, berarti saudara pasti ada jalan keluar. Tuhan sudah sediakan apa yang saudara butuhkan. Tuhan mencukupkan apa yang saudara butuhkan untuk Tuhan tolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita istirahat ya. Saudara yang punya beban berat, taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur malam ini kami belajar satu hal Tuhan. Bahwa kami hari ini tidak perlu lagi takut. Walaupun hari ini apapun nyatanya membuat kami takut, tapi Tuhan tetap nyata di balik fakta. Kami percaya Tuhan fakta itu tidak nyata, yang nyata adalah Tuhan yang nyata. Terima kasih Bapa, setiap masalah kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil kuk itu, Tuhan sudah menolong kami untuk membawa kami ke tempat yang lapang, dan kami akan
sama-sama juga pikulku yang harus kami pikul hari ini adalah tetap menjaga kebenaran, menjaga diri dari kesalahan, dan menjaga kekudusan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat untuk menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tidur, istirahat. Ini juga saudara percaya kalau istirahat itu bukan hanya tidur badan di kasur, tapi ini juga perlu rest loh. Saudara jangan sampai hari ini ya, makanya banyak orang depresi, banyak orang sudah kena mental, kesehatan mental karena ini nggak pernah diistirahatkan. Tubuh perlu istirahat, pikiran juga perlu istirahat. Selama ini nggak pernah istirahat, tubuhmu juga nggak akan pernah istirahat. Sudah istirahat, toh Tuhan membawa saudara ke tempat yang lapang. Saudara tenang aja, tenang. Kalau tempat yang lapang itu nanti ketemu 3J, jaminan, janji, jalan keluar. Itu ditangkap, jaminan, janji, jalan keluar, tempat lapang kita. Tuhan Yesus memberkati.